Scenes dibuka dengan memperlihatkan seorang bocah FF bernama Victor, yang pada saat itu ia sedang memperhatikan kakaknya bernama Isabel yang sedang berjemur dengan menggunakan teropong ajaibnya. Setelah selesai berimajinasi, si Victor ini lalu mengajak Isabel kembali ke villa untuk makan siang bersama. Setelah selesai mukbang, sang ibu pun lalu menyuruh mereka masuk untuk tidur siang. Namun Victor malah berkeliling dan tidak sengaja melihat Isabel yang sedang berimajinasi liar dengan melampiaskan ke sebuah bantal. Apa itu ya? Dia ngapain sama bantal itu? Keesokan harinya, mereka kembali pergi ke pantai dan terlihat pacar Isabel yang bernama Felix mencoba untuk mendekatinya. Kemudian, ia pun mengajak Isabel untuk pergi berkencan nanti malam. Nah, saat malam tiba, Isabel pun telah bersiap-siap untuk pergi dan meminta adiknya untuk mengalihkan perhatian orang tua mereka. Tentu saja agar Isabel bisa keluar secara diam-diam. Nah, setibanya di sana, ia pun bertemu dengan Felix dan duduk di pinggiran pantai sambil mengemut es krim sembari berbincang-bincang. Merasakan dinginnya malam tanpa dipungkiri lagi, aksi kuda-kudaan liar mereka berdua pun tak bisa dihindarkan. Aksi tersebut merupakan kali pertama Isabel melepaskan segel goa keramatnya. Namun terlihat Isabel sama sekali tak menikmatinya. Lalu terlihat si Victor telah menunggu kedatangan Isabel di kamarnya. Ternyata Isabel pun berjanji bahwa ia akan menceritakan pengalaman pertama dalam dunia kuda-kudaan kepada adiknya. Namun sayang seribu sayang, Isabel tidak begitu tertarik untuk bercerita. Yang lalu ia pun menyuruh Victor untuk segera tidur saja. Yur kamu Victor, dasar pikiran kotor. Keesokan harinya, mereka sekeluarga berjemur di pinggiran pantai. Kemudian datanglah Felix menghampiri Isabel. Namun di sana Isabel pun terlihat sudah tidak tertarik dengan lele jumbo milik si Felix. Dan kemudian ia pun meninggalkannya untuk berenang. Pada malam harinya, keluarga Isabel ini mempersiapkan kejutan ulang tahun yang ke-17 untuknya. Dan pada esok harinya, mereka pun bersiap-siap untuk kembali pulang dan kembali ke rutinitas mereka masing-masing. Beberapa bulan kemudian, terlihat Isabel memasuki sebuah hotel, tentu saja untuk menemui seorang klien yang bernama George. Usut punya usut, ternyata secara diam-diam Isabel bekerja sebagai penjual bakpao via online yang tentu saja dengan varian rasa. Yang pada saat itu, ia mengaku pada kliennya bahwa ia bernama Lea, serta ia sudah berumur 20 tahun. Isabel nampak agak terkejut karena klien pertamanya ini adalah seorang kakek-kakek lansia. Namun karena tuntutan pekerjaan, ia pun harus menerima bagaimana keadaan kliennya. Mieux que les photos. Setelah aksi kuda-kudaan liar itu telah usai, Isabel pun kemudian bersiap-siap untuk pulang serta menerima sejumlah bayaran. Saat sampai di rumah, ia pun menyimpan uang tersebut di dalam lemari. Kemudian mulai membuka aplikasi micatnya yang tentunya kalian semua pasti sudah mengerti untuk kembali mencari para pria hidung belang. Keesokan harinya, ia kembali menemui seorang klien di hotel dengan mahar sebesar 300 euro. Namun berbeda dengan yang lainnya, Isabel malah diminta oleh kliennya itu untuk mencocok-cocok tombol rahasia miliknya sendiri. Sedangkan sang klien sama sekali tidak membajak persawahannya, melainkan menjadikan Isabel hanya sebagai fantasi liarnya saja. Setelah selesai, si kliennya ini malah membayar setengah uang yang dijanjikan, serta mengancam kepada Isabel jika tidak menerima uang itu bahwa ia akan mengatakan semua hal ini kepada orang tua Isabel jika anak kesayangannya ini bekerja sebagai penghibur para pria buaya buntung. Tak mau terjadi apa-apa di kemudian hari, akhirnya Isabel pun memutuskan untuk pergi dan penuh kekesalan dan menjadikan hal itu sebuah pelajaran. Semenjak kejadian itu, Isabel ini selalu minta uang DP dari setiap kliennya sebelum menikmati jajanan kue basah miliknya. Yang legit-legit itu ada kue basah
Legit. Pada suatu hari, sang ibu minta kepada Isabel untuk menemaninya menonton teater bersama. Di sana, Isabel melihat George bersama seorang wanita, yang secara kebetulan George pun juga telah melihatnya. Namun di sana, Isabel pun berpura-pura tidak mengenalnya. Saat hendak akan pergi ke sebuah toilet, secara tidak sengaja, Isabel melihat ibunya yang sedang bermesraan dengan seorang pria bernama Peter. Diketahui ia merupakan suami dari saudara ibunya sendiri. Dan tiba-tiba Isabel menerima sebuah pesan dari George dan kembali mengajaknya untuk bertemu di kamar 6095. Singkat waktu, Isabel pun langsung menuju hotel untuk bertemu dengan George. Dan Isabel pun tampak saat menikmati setiap permainannya dengan klien yang satu ini. Walaupun sudah berumur, tetapi sengatan lele jumbo milik George ini ternyata boleh juga, hingga membuat Isabel meremelek nggak karuan. Saat itu, George pun membayarnya lebih dari perjanjian dan memintanya untuk bisa bertemu kembali di lain waktu. Isabel pun kembali menjalani kehidupannya sebagai penjual bakpao varian rasa untuk mengumpulkan banyak uang. Tak terasa, waktu pun terus berlalu. Kini, ia melihat sang adik yang sudah mulai beranjak dewasa dan sudah mulai mengenal tentang apa arti cinta. Isabel pun lalu bertanya kepada sang adik, apakah ia sudah pernah melakukan olahraga halo-halo Bandung. Namun nampaknya sang adik terlihat malu-malu kucing. Dia Victor malu-malu dia ya. Pura-pura aja dia nih. Keesokan harinya, Isabel kembali menemui George, namun kali ini George pun meminta kepada Isabel untuk sekedar menemaninya minum sambil berbincang-bincang. Kemudian Isabel pun menanyakan tentang wanita yang diajaknya saat di teater lalu. Dan ternyata itu adalah anak George sendiri. George pun mulai bercerita mengenai keluh kesah sebagai seorang ayah. Dan kemudian mereka pun kembali melanjutkan beradu ilmu kanuragan, hingga tubuh mereka berdua pun kini telah dibasahi dengan keringat yang telah bercucuran dan bercampur dengan nafas yang memburu. Namun saat di tengah-tengah aksinya itu, George tiba-tiba mengalami serangan jantung dan langsung meninggoy. Merasa situasi itu dalam kondisi genting, Isabel pun lalu berusaha memberikan pertolongan. Namun sama sekali tak merubah keadaan. Isabel yang merasa panik kemudian bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, tim penyidik dari pihak berwajib pun datang untuk menemui ibu Isabel terkait kematian dari George. Dari sini terkuaklah bahwa Isabel selama ini berprofesi menjadi penjual bakpo varian rasa dengan menggunakan nama samaran yaitu Lia. Beserta para penyidik pun menunjukkan semua bukti-bukti yang telah ditemukan. Penyidik pun meminta izin kepada sang ibu untuk dapat menggeledah kamar dari Isabel. Di sana mereka pun menemukan banyak uang di dalam lemari milik Isabel. Sontak saja membuat ibunya sangat kaget setengah mati karena baru mengetahui bahwa anaknya ini memiliki uang sebanyak itu. Setelah Isabel pulang dari sekolah, sang ibu pun langsung menanyakan hal tersebut dengan tensi yang sangat emosi. Sampai-sampai ia pun tega memukul buah hatinya itu. Namun walau bagaimanapun perlakuan anaknya itu, sang ibu tetap meminta maaf dan meminta agar Isabel tidak lagi melakukan hal sekeji itu. Keesokan harinya, Isabel memberikan keterangan kepada penyidik bagaimana awal mula ia berjualan bakpo hangat via online. Namun karena Isabel masih tergolong di bawah umur, ia pun terlepas dari jeratan hukum dan dinginnya di balik jeruji besi. Para petugas pun menyarankan agar Isabel pergi ke psikolog untuk melakukan konsultasi guna membangun kepribadiannya agar menjadi lebih baik. Tak menunggu lama, sang ibu pun mengantarkannya pergi ke psikolog. Saat itu, sang ibu pun mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa selama ini ia sudah menjaga dan memenuhi kebutuhan Isabel dengan sepenuh hatinya. Padahal yang dirasakan Isabel yaitu sebaliknya. Sang dokter yang sudah menyadari hal itu kemudian meminta agar Isabel datang untuk berkonsultasi seminggu sekali.
Pada malam harinya, Isabel pergi ke rumah saudara ibunya untuk menjaga anak-anaknya. Saking lamanya menunggu, sampai-sampai Isabel pun ketiduran. Dan ketika Peter telah datang, ia pun menawarkan diri, mengantarkan Isabel untuk segera pulang. Sang istri malah menawarkan diri untuk mengajak Isabel untuk pulang. Ternyata saudara ibunya ini sudah mendengar cerita dari ibu Isabel bahwa ia adalah seorang penjual bakpo varian rasa. Dan jelas saja, Isabel tahu bahwa saudara ibunya ini takut kalau Isabel akan menggoda suaminya. Sesampainya di rumah, Isabel melihat sang ayah tiri yang sedang tidur nyenyak di atas sofa. Dan ia pun kini mulai menggodanya. Sang ibu yang melihat hal itu tentu merasa cemburu dan menyuruh Isabel untuk segera pergi ke kamar. Dari sini sudah tercermin kalau sang ibu sudah tidak percaya dengan anak dan suaminya sendiri. Kemudian, sang ibu pun pergi ke kamar dari Isabel. Di sana, Isabel pun menanyakan mengapa ibunya bersikap buruk seperti itu. Isabel pun mengatakan bahwa ia telah mengetahui kelakuan buruk ibunya yang sering berkelokat-keloket dengan si Peter. Namun sang ibu malah bersikap seakan-akan hanya ibunya lah yang benar dan Isabel yang selalu salah. Lanjut cerita, Isabel kembali menemui psikolog untuk mengungkap perasaannya saat ia menjadi penjual bakpao hangat. Ternyata hal itu hanyalah sebuah pelarian semata, karena ia tidak mendapatkan hal yang baik di rumah maupun di sekolahnya. Isabel juga mengatakan bahwa ia merasa sangat nyaman dengan klien yaitu George, karena selalu bersikap ramah dan tidak pernah meminta hal-hal yang berlebihan. Namun semenjak kematiannya, Isabel merasa sangat bersalah dan kini sama sekali tidak memiliki gairah untuk hidup lagi. Setelah itu, Isabel pun pergi ke sekolah. Di sana ia pun mendengarkan curhatan sahabatnya yang bernama Claire, yang merasa bahwa ia telah menjadi pacar yang gagal karena tidak bisa memuaskan kekasihnya dengan baik. Isabel pun mencoba menenangkan dan mengajak Claire untuk datang ke sebuah party. Malam itu adalah kali pertama Isabel dibiarkan datang ke acara party dengan temannya, karena sang psikolog menyarankan agar sang ibu memberikan kepercayaan lebih kepada anaknya itu. Saat di tempat party, ia melihat semua temannya yang sedang bermesraan dengan pasangan masing-masing, sedangkan ia hanya berdiam diri saja. Seorang temannya yang bernama Alex lalu mengatakan bahwa ia ingin cipika-cipiki dengan Isabel. Dan Isabel pun dengan polosnya menyetujui dan akhirnya ia pun merasakan indahnya masa muda yang penuh dengan kebebasan. Mereka pun kini telah berpacaran dan mulai bergejolak. Namun sesaat setelah itu, tanpa alasan, Isabel pun menyudahi hubungannya dengan si Alex. Kemudian Isabel pun mencoba menghidupi kembali handphonenya untuk menghubungi semua kliennya. Dan ternyata istri dari George mengirimkan sebuah pesan serta mengajaknya untuk bertemu di sebuah hotel. Nampaknya istri dari George ini tidak marah sama sekali dengan si Isabel. Bahkan ia justru menceritakan bagaimana pertemuannya dengan George dulu kala. Dari sini terkuaklah bahwa istri dari George ini ingin sekali menyewa buaya buntung untuk memuaskan hasratnya. Namun sama sekali ia tidak punya keberanian seperti yang dimiliki oleh si Isabel. Istrinya George itu kemudian meminta kepada Isabel untuk menemaninya di kamar tempat George meninggal dan membayarnya sebesar 300 euro. Mereka berdua terlihat sama-sama menyayangi George dan mengenang kepergian George melalui kamar tersebut. Sampai-sampai kini Isabel pun telah ketiduran. Dan setelah Isabel terbangun, istri dari George ternyata sudah pergi. Lalu film pun tamat. Madu.